Hai semuanya, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang halusinasi. Saya Fane Montia Francisca dengan NIM 008. Hai, perkenalkan nama saya Rosartini. Hai, nama saya Febriani Imlistorus dengan NIM 11. Hai, nama saya Anissa Wiranti. Perkenalkan, nama saya Sinta Mariani dengan NIM 10. Saya Dwi Permata Yusuf, NIM 13. Halusinasi itu apa sih? Menurut Stuart and Laraya, tahun 2013, halusinasi merupakan suatu tanggapan dari panca indera tanpa adanya rangsangan atau stimulus eksternal. Halusinasi merupakan gangguan persepsi di mana pasien mempersepsikan sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi. Selanjutnya, tanda dan gejala halusinasi. Tanda gejalanya dibagi menjadi dua. Yang pertama, data subjektif atau apa yang dikatakan klien. Yang kedua, data objektif atau berdasarkan pengamatan perawat. Nah, kita bahas dulu ya. Yang pertama itu data subjektif. Pasien mengatakan 1. Mendengar suara atau kegaduhan. 2. Mendengar suara yang mengajak bercakap-cakap. 3. Mendengar suara menyuruh melakukan sesuatu yang berbahaya. 4. Melihat bayangan, hantu atau monster bentuk geometri dan kartun. 5. Mencium bau-bauan seperti darah, urin, feses, bahkan bau yang menyenangkan. Nah, untuk data objektifnya, yang pertama, bicara atau tertawa sendiri. Yang kedua, marah-marah tanpa sebab. Yang ketiga, mengarahkan telinga ke arah tertentu. Yang keempat, menutup telinga. Yang kelima, menunjuk-nunjuk ke arah tertentu. Yang keenam, ketakutan pada sesuatu yang tidak jelas. Yang ketujuh, mencium sesuatu. Dan yang kedelapan, sering meludah. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang faktor predisposisi dan faktor presipitasi pada pasien halusinasi. Faktor predisposisi pada pasien halusinasi yang pertama itu ada faktor biologis atau adanya riwayat anggota keluarga yang memiliki riwayat gangguan kejiwaan. Lalu yang kedua itu ada faktor psikologis atau faktor yang memiliki kegagalan berulang. Yang ketiga ada sosio-budaya dan lingkungan. Itu adalah sebagian besar pasien halusinasi berasal dari keluarga sosial yang ekonominya rendah dan pasien yang memiliki riwayat penolakan pada lingkungannya. Selanjutnya ada faktor presipitasi atau faktor pencetus. Faktor pencetusnya itu adanya riwayat infeksi, penyakit kronis atau kelainan struktur otak, adanya riwayat kekerasan dalam keluarga, atau adanya kegagalan-kegagalan dalam hidup. Kemudian ada kemiskinan, serta adanya aturan atau tuntutan di keluarga atau masyarakat yang sering tidak sesuai dengan klien, serta konflik antar masyarakat. Materi selanjutnya adalah tahapan halusinasi. Halusinasi yang dialami pasien memiliki tahapan sebagai berikut. Yang pertama, tahap 1. Pada tahap ini, halusinasi bersifat menenangkan. Tingkat ansietas pasien sedang. Pada tahap ini, halusinasi secara umum menyenangkan. Oleh karena itu, tahap 1 disebut juga sebagai fase comforting. Karakteristik dari tahap 1 ditandai dengan adanya perasaan bersalah dalam diri pasien dan timbul perasaan takut. Pada tahap ini, pasien mencoba menenangkan pikiran untuk mengurangi ansietas. Individu mengetahui bahwa pikiran dan sensori yang dialaminya dapat dikendalikan dan dapat diatasi, atau disebut juga sebagai non-psikotik. Perilaku yang teramati dari tahap 1 adalah yang pertama, menyeringai atau tertawa tidak sesuai. Yang kedua, menggerakkan bibirnya tanpa menimbulkan suara. Yang ketiga, respon verbal yang lambat. Yang keempat, diam dan dipenuhi oleh sesuatu yang mengasyikkan. Yang kedua adalah tahap 2. Halusinasi bersifat menyalahkan pada tahap ini. Pasien mengalami ansietas tingkat berat dan halusinasi bersifat menjijikan untuk pasien. Oleh sebab itu, fase tahap 2 disebut juga sebagai fase condemning. Karakteristik dari tahap 2 adalah pengalaman sensori yang dialami pasien bersifat menjijikan dan menakutkan. Pasien yang mengalami halusinasi mulai merasa kehilangan kendali. Pasien berusaha untuk menjauhkan dirinya dari sumber yang dipersepsikan.
Pasien merasa malu karena pengalaman sensorinya dan menarik diri dari orang lain. Perilaku yang teramati dari tahap 2 adalah yang pertama, peningkatan kerja susunan saraf otonom yang menunjukkan timbulnya gejala ansietas seperti peningkatan nadi, tekanan darah, dan pernafasan. Yang kedua, kemampuan konsentrasi menyempit. Dan yang ketiga, dipenuhi dengan pengalaman sensori. Mungkin kehilangan kemampuan untuk membedakan antara halusinasi dan realita. Yang ketiga adalah tahap 3. Pada tahap ini, halusinasi mulai mengendalikan perilaku pasien. Pasien berada pada tingkat ansietas berat, pengalaman sensori menjadi menguasai pasien. Oleh sebab itu, tahap 3 halusinasi disebut juga ke dalam fase controlling. Karakteristik tahap 3 halusinasi adalah pasien yang berhalusinasi pada tahap ini menyerah untuk melawan pengalaman halusinasi dan membiarkan halusinasi menguasai dirinya. Isi halusinasi dapat berupa permohonan. Individu mungkin mengalami kesepian jika pengalaman tersebut berakhir. Perilaku yang teramati dari pasien halusinasi tahap 3 adalah yang pertama, lebih cenderung mengikuti petunjuk yang diberikan oleh halusinasinya daripada menolak. Yang kedua, kesulitan berhubungan dengan orang lain. Yang ketiga, rentang perhatian hanya beberapa menit atau detik. Gejala fisik dari ansietas berat seperti berkeringat, tremor, ketidakmampuan mengikuti petunjuk. Lalu yang terakhir adalah tahap 4. Halusinasi pada saat ini sudah sangat menaklukkan dan tingkat ansietas berada pada tingkat panik. Secara umum, halusinasi menjadi lebih rumit dan saling terkait dengan delusi. Oleh sebab itu, tahap 4 halusinasi disebut juga ke dalam fase conquering. Karakteristik pasien pada tahap 4 halusinasi adalah pengalaman sensori menakutkan jika individu tidak mengikuti perintah halusinasinya. Halusinasi bisa berlangsung dalam beberapa jam atau hari apabila tidak diintervensi. Perilaku yang teramati dari pasien halusinasi tahap 4 adalah yang pertama, perilaku menyerang. Yang kedua, teror seperti panik. Yang ketiga, sangat potensial melakukan bunuh diri atau membunuh orang lain. Yang keempat, amuk, agitasi, dan menarik diri. Yang kelima, tidak mampu berespon terhadap petunjuk yang kompleks. Yang keenam, tidak mampu berespon terhadap lebih dari satu orang. Dampak jika halusinasi tidak segera ditangani. Yang pertama itu frekuensi terjadinya halusinasi semakin sering. Yang kedua, berbicara menjadi kacau. Yang ketiga, terjadinya perilaku katatonik. Yang keempat, kesalahan mengekspresikan perasaan. Contohnya seperti seseorang yang merasa sedih sangat mendalam malah mengekspresikannya dengan tertawa. Atau sebaliknya, seseorang yang sedang bahagia tetapi dia malah mengekspresikannya dengan tangisan sedih. Selanjutnya juga dapat terjadi waham dan melakukan hal yang dapat membahayakan orang lain dan diri sendiri. Dan yang terakhir, bisa menyebabkan skizofrenia. Poin terakhir yaitu penata laksanaan pada pasien halusinasi. Di antaranya, yang pertama, menciptakan lingkungan yang terapeutik. Gunanya apa sih ciptain lingkungan terapeutik? Nah, untuk mengurangi tingkat kecemasan, kepanikan, dan ketakutan pasien akibat halusinasi, sebaiknya pada permulaan dilakukan secara individu dan usahakan terjadi kontak mata. Bahkan, jika perlu, pasien disentuh atau dipegang oleh perawat. Selanjutnya, penata laksanaan yang kedua adalah melaksanakan program terapi dokter. Seringkali pasien menolak obat yang diberikan sehubungan dengan rangsangan halusinasi yang diterimanya. Pendekatan sebaiknya secara persuasif tapi instruktif. Perawat harus mengamati agar obat yang diberikan betul ditelannya serta reaksi obat yang diberikan. Selanjutnya, mengenali permasalahan pasien dan membantu mengatasi masalah yang ada. Setelah pasien lebih kooperatif dan komunikatif, perawat dapat mengenali masalah pasien yang merupakan penyebab timbulnya halusinasi, serta membantu mengatasi masalah yang ada. Penata laksanaan yang keempat yaitu memberi aktivitas kepada pasien. Jadi pasien itu diajak mengaktifkan diri untuk melakukan gerakan fisik, misalnya berolahraga, bermain, atau melakukan kegiatan untuk menggali potensi keterampilan dirinya. Yang terakhir adalah
melibatkan keluarga dan petugas lain dalam proses perawatan keluarga pasien. Dan petugas lain sebaiknya diberitahu tentang data pasien agar ada kesatuan pendapat kesinambungan dalam asuhan keperawatan. Menurut Budiana dan kawan-kawan 2011. Sekian video pemaparan materi tentang halusinasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Dadah.